Ya, oke. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong siapkan terlebih dahulu, yuk Nila, yuk. Iya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, saya pimpin doanya kepada kawan-kawan sekalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, doa selesai. Ya, nah Ibu semuanya, untuk absen Ibu sudah kirimkan ya nanti di Google Classroom. Kalian nanti absennya di Google Classroom ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, siap, Bu. Ya, nanti kalau misalkan kalian nggak mengabsen, berarti tandanya kalian hari ini tidak masuk, Nak. Oke, jadi tolong kalian masuk ke Google Classroom di absen ya. Nah, buktinya bisa kalian screen nih dari sini. Oke. Nah, materi yang kita pelajari hari ini berhubungan dengan yang kemarin yang sudah kita pelajari, yaitu kan terakhir itu kita belajar namanya di siklus akuntansi perusahaan jasa itu kan di laporan keuangan ya. Ya, Bu. Ya, nah setelah laporan keuangan, kita jangan lupa, nah itu kan ditutup tuh, biar mengenalkan semua dengan menggunakan jurnal penutup. Nah, proses terakhir sebelum dari siklus akuntansi ini apa ya setelah jurnal penutup? Betul ya, yang hari ini kita pelajari neraca saldo setelah penutup. Akun beban, Bu. Akun nominal, Bu. Lagi akun nominal. Berarti kalau akun nominal tadi sudah disebutkan oleh Gisna akun beban. Terus apa lagi setelah beban? Betul, pendapatan. Terus yang menutup laba, Bu, laba. Satu lagi. Ada akun apa? Prive, Bu. Betul, akun Prive. Nah, itu kan semuanya untuk menutup akun-akun nominal. Berarti sisanya setelah dari akun nominal, komponennya itu kita akan melihat dari laporan neraca atau disebutnya akun apa loh? Apa ya? Real, betul. Nah, kita simak terlebih dahulu ya, Nak ya. Ibu presentasikan dulu ya. Tolong nanti kalau misalkan layarnya tertera, kasih tahu Ibu ya, Nak. Iya, Bu. Ya, makasih Nila. Ya. Ini terlihat, Nak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat. Ya. Nah, ini kita akan mempelajari akuntansi di perusahaan jasa. Di sub materi pokoknya adalah neraca saldo setelah penutup. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kompetensi dasar. Nah, diharapkan ketika kalian setelah mempelajari ini, apa sih kompetensinya? Ini melanjut dari pembelajaran kita yang sebelumnya di jurnal penutup. Ini merupakan satu saling berkaitan ya, Nak ya, antara jurnal penutup dengan neraca saldo setelah penutup. Jadi, untuk segi kompetensi pengetahuan, kalian di sini diharapkan dapat menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Nah, kalau untuk kompetensi keterampilannya, kalian akan diminta kalian bisa menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa. Oke, lanjut lagi. Nah, dengan tujuan pembelajaran ini, kalian di sini diminta atau dapat ya, satu, bisa menguraikan apa sih definisi serta kegunaan jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Kedua, setelah kalian sudah mengerti dari definisi kegunaan, lanjut lagi kalian bisa nih menguraikan cara langkah-langkah penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Nah, yang ketiga, di sini kalian menganalisis akun-akun jurnal penutup dan neraca saldo penutupan untuk perusahaan jasa dengan tepat. Sebelum memulai, ini ada tugas nih buat kalian.
Oke, ini diminta kalian mengamati video. Nah, ini videonya kalian individu terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu tanyakan ya, dari informasi penting apa nih yang bisa kalian lihat dari video ini? Ada yang mau menjawab atau mau Ibu tunjuk? Ya, Sri. Ayo Sri, apa Sri? Coba jawab ya, Bu. Ya, Nak. Yang didapat itu tadi tentang pengertian neraca saldo setelah penutupan. Ya. Kemudian ada tujuannya untuk memastikan keadaan buku besar pada akhir periode. Kemudian ada fungsinya yang pertama sebagai alat koreksi kebenaran, sebagai pencatatan akun real perusahaan, dan yang terakhir dasar pembuatan laporan periode berikutnya. Itu Bu yang saya dapatkan dari video tersebut. Iya betul. Oke, Sri. Oke, berarti karena bisa menjawab, berarti Ibu kasih nilai poin tambahan ya. Bisa menjawab, berarti terima kasih Bu. Ya, yang lain ayo ya aktif juga ya. Nah, Ibu tulis nih, dicatat ya di poin penilaian. Sri. Oke. Nah, jadi dari video ini kita bisa mengetahui apa sih dari neraca saldo setelah penutupan. Nah, terus apa sih manfaatnya? Ya, tadi manfaatnya itu sebagai koreksi. Nah, kalau misalkan kita masih salah di jurnal penutup, akan nanti muncul nilai nominal pada di neraca saldo setelah penutupan itu hanya ada akun-akun real saja, gitu ya. Kita lanjut ya. Nah, oke. Sekarang dilihat, kalian amati nih. Nah, ini ya merupakan salah satu contoh neraca saldo setelah penutupan. Kemarin kan dari kemarin Ibu sudah memberikan contoh jurnal penutup. Nah, ketika kalian melihat, kalian amati di laporan ini di neraca saldo setelah penutup, kira-kira akun apa saja sih yang terkait nih di neraca saldo setelah penutupan ini? Oke, siapa ya? Oh ya, Uis, silakan Uis. Saya jawab dulu ya, Bu. Iya, iya Nak. Akun yang terdapat di neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun-akun real ya, Bu. Yaitu akun aset, liability, and equity, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Nih, nah sekarang langkah penyusunannya ya sebenarnya gini. Ibu kasih tahu kan kita kan tadi sudah mengetahui nih akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutup itu hanya ada akun-akun real. Akun real tadi teman kamu sudah menjawab itu hanya ada akun aset, liabilities, dan equities. Nah, bagaimanakah langkah penyusunannya? Langkah penyusunannya itu bisa kamu ambil pertama dari neraca rajur atau kita sebut kertas kerja atau kita sebut worksheet. Nah, itu kalian bisa ngambil dari situ. Yang kedua, kamu bisa juga ngambilnya dari laporan keuangan. Laporan keuangannya dari mana? Dari laporan neraca. Terus juga bisa lihat dari laporan laba rugi dengan perubahan modal. Kalian ambil di laporan perubahan modal dari ekuitas akhirnya. Nah, kalau dari neraca di sini, kamu lihat di sini diambil nih, ada tandanya kan nih, berarti diambil dari akun nomor 1 kas sampai dengan nomor pendapatan diterima di muka.
Nah, untuk modalnya di sini, nah ini kan masih modal awalnya. Modalnya kalau di kertas kerja tinggal kamu apakan? Ya, ini modal. Kalau dia laba, berarti ditambah apa dikurang? Kalau misalkan perusahaan itu laba, sebagai penambah modal kamu tidak? Penambah modal. Penambah dulu. Tambah modal ditambah laba, baru dikurangin kalau ada price, berarti tinggal dikurangi price-nya. Nah, itu sebut jadi modal akhir. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita buka nih LKPD-nya nih. Nah, LKPD kan sudah Ibu share tuh di sebelum harinya. Coba dibuka dulu. Oke, Ibu bantu ya buat buka LKPD. Nih Ibu stop sharing dulu ya, Nak. Iya. Oke, untuk LKPD mana ya? Ini dia. Ini kelompok kecil, Pak. Baru kelompok kecil saya dibagi-bagi kelompok kan. Oke. Ada yang Lampung, Medan, Jakarta. Nah, ini tadi kan keterampilannya. Ya, yang ini nih soal ini. Oke. Oke, ada soal 1, ada soal 2. Oke, yang tadi aja nih soal yang kedua sesuai. Oke, tadi Ibu menjelaskan untuk membuat neraca saldo setelah penutupan bisa diambil dari neraca lajur ya, Nak ya. Nah, tadi untuk mendapatkan modal akhirnya dari mana angkanya? Ada yang ingat? Ada yang bisa jawab? Dari modal awal ditambah atau dikurangi laba, dikurangi faid, Bu. Ya, modal di sini berapa, Lis? 15.040.000. Iya. Nih, kalian coba saling diskusi ya. Tadi satu kelompok bisa 3 orang. Nah, berdasarkan tadi Ibu yang infokan, silakan kalian diskusikan terlebih dahulu nih modalnya. Sekalian dibuka LKPD-nya yuk. Dibuka yuk. Kemarin kan Ibu udah share LKPD-nya. Coba dicari dulu modal akhirnya berapa. Nanti bisa kalian tahu jawabannya. Ya. Sharing ya. Ini sekarang, oke, Ibu kasih waktunya buat untuk mencari modal akhirnya dulu lah. 5 menit cukup lah ya, Nak ya, untuk mencari modal akhirnya kan pakai kalkulator. Silakan diskusikan. Apa ada yang sudah bisa menjawab modal akhirnya berapa? Ya, Bu. Oh, Nila. Ya, Nila. Udah ketemu, Nak? Ya. Sudah ketemu, Nak, modal akhirnya, Nak? 13 juta, Bu ya. 13.996, Bu ya. 13.156. Ya, Bu. Nila dapatnya dari mana, Nil? Hitungannya coba. Dari modal awal ditambah laba dikurang price. Oke, modal awal ditambah apa tadi? Laba. Laba. Iya, dikurang price. Iya, jadi nilainya 13.996.000. Nah, kita masuk lagi ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Nak? Enggak, Bu. Nah, ya, jelas. Oke, kita masuk lagi ya. Berikutnya, presentasi berikutnya. Nah, tadi kan sudah buka LKPD, berarti kita sudah ya tahap ini ya. Kita lanjut. Nah, oke. Simpulan, nah siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita berikut yang tadi kita sudah kita pelajari? Ya, Siti. Iya, ya Ibu, izin ya Ibu ya, saya menyimpulkan dari kegiatan yang belajar yang saya amati, ini ternyata jurnal neraca saldo setelah penutupan itu juga bisa diproses dari
jurnal, maaf, dari neraca lajur ternyata ya Ibu ya, bisa langsung Iya. dari sana, tidak harus dari laporan keuangan. Dengan catatan kita harus menghitung modal akhirnya terlebih dahulu, yaitu dengan ditambah laba langsung dan dikurangi oleh Thrive-nya. Iya, Itu betul. bukan Ibu? Betul, nah, betul. Oke. Nah, untuk manfaatnya, ada yang tahu manfaat NSP, neraca saldo setelah penutupan? Makasih ya, Siti. Nah, untuk manfaatnya, ada yang mau? Ya, monggo, Juis. Biar tahu seimbang atau enggak, Bu. Iya, biar kreditnya. Iya. Nah, kenapa di akun kenapa di neraca saldo setelah penutupan tidak ada akun nominal lagi? Ayo. Sudah ditutup, Bu. Iya, Jurnal betul, sudah penutup. ditutup sudah. Nah, berarti karena jadi ketika di NSP itu biar ketahuan ya, dia tuh balance atau tidaknya gitu untuk periode selanjutnya itu ya, Nak ya. Oke. Baik. Nah, untuk materi kita kali ini mengenai neraca saldo setelah penutupan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa. Oke, selesai sampai di sini. Berarti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya mengenai apa? Setelah akuntansi jasa, perusahaan jasa, kita masuk ke tahap naik tingkat nih. Perusahaan yang dimana hanya menjual dan membeli barang, tapi tidak mengubah bentuk barang dagang tersebut. Berarti perusahaan apa yo? Perusahaan dagang, Ibu. Nah, berarti kita akan di situ akan mempelajari berikutnya yaitu perusahaan dagang. Bagaimana sih dokumen transaksinya, bagaimana juga cara menganalisis dokumen transaksinya. Oke, selesai materi kita hari ini. Ya, jangan lupa kalian kerjakan post testnya. Linknya Ibu sudah berikan di Google Classroom. Dilihat ya waktu pengerjaannya karena Ibu kasih limit waktu. Ya, oke, terima kasih buat kalian semua. Semoga kalian tetap semangat ya, Nak, meskipun belajarnya dalam daring. Sehat-sehat ya, Nak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih Ibu, sama-sama. Ya, Nila, silakan dipimpin dulu, Nila. Di akhir ini ya. Oke. Untuk menutup kegiatan belajar kita pada siang hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat. Sampai jumpa Ibu. Ya.